Sambutan Ketua LPPN Universitas WIR Surakarta Surabaya. Dipersilahkan Ibu Dr. Siti Lailatus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas WR Supratman, Bapak Dr. Bahrul Amik, SHMH. Yang saya hormati Bapak Warek 1, Bapak Dr. Bambang Sutejo, STMT. Yang saya hormati Bapak Warek 2 dan Bapak Camat Bapak Camat Sukolilo, Bapak Muhammad Aris Hilmi, dan Bapak Sekjam hari ini yang alhamdulillah bisa mewakili Pak Camat karena beliau juga ada tugas dari Pak Wali Kota. Yang saya hormati Pak Sekjam Pak Muhammad Taufik Siswanto ST. Yang saya hormati Bapak PLT Lurah Klampis Ngasem, Pak Supriyono Esos MM, dan yang saya hormati Bapak RW 2, RW 3 dan 4 atau yang mewakili, alhamdulillah juga turut hadir bersama kita semua. Yang saya hormati teman-teman Bapak Ibu dosen DPL KKN tahun 2026, yang saya hormati pula para panitia KKN dan seluruh jajaran LPPM Universitas WR Supratman. Tentu yang hari ini kami banggakan, kami hormati pula seluruh peserta KKN PPM 2026 Universitas WR Supratman yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali, bisa berkumpul ya, masih pertama kali ya, dalam rangka pembekalan dan technical meeting KKN 2026 Universitas WR Supratman Surabaya. Kali ini tema yang diangkat oleh panitia dan pelaksanaan KKN tahun 2026 ini adalah peningkatan kreativitas dan produktivitas masyarakat kota berbasis kearifan lokal. Tentu tagline kita yaitu menyesuaikan dengan program KKN tahun ini adalah Kampung Berkarya Pasti Bisa. Bapak Ibu sekalian, teman-teman peserta KKN yang berbahagia, di kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan beberapa program yang berkaitan dengan pelaksanaan KKN kebetulan di tahun ini kita pelaksanaan KKN di Kelurahan Klampis Ngasem yang merupakan kelurahan terdekat dengan kampus kita Universitas WR Supratman. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di tahun kemarin kita tahun KKN 2025 kita juga melaksanakan KKN masih di lingkup Kecamatan Sukolilo, yaitu Kelurahan Keputih dan Kelurahan Medoan Semampir. Kali ini kita fokus di satu kelurahan yaitu Kelurahan Klampis Ngasem. Terima kasih saya ucapkan Pak Camat, Pak Sekjam, Pak Lurah yang telah membantu kami dalam persiapan pelaksanaan KKN ini. Tentu dengan dukungan dan support beliau kita bisa melaksanakan KKN tahun 2026 ini mudah-mudahan ke depan dengan berjalan sukses lancar selama kurang lebih 1 bulan ke depan Bapak Ibu sekalian. Perlu kami informasikan bahwa di pelaksanaan ini kita juga tentu mempersiapkan baik internal maupun eksternal yang pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan KKN ini, yaitu saat ini kita melakukan pembekalan di tanggal 17 ya, hari Jumat 17 Juli 2026. Nanti insya Allah minggu depan kami juga akan melaksanakan pembukaan KKN di kelurahan, di pendopo Kelurahan Klampis Ngasem. Mudah-mudahan juga berjalan lancar. Mohon izin Pak Sekjam, Pak Lurah, mohon izin untuk bisa menepati pendopo ya, diramaikan teman-teman peserta KKN dan tentu keluarga besar Universitas WR Supratman Surabaya. Di tanggal 25 Juli ini sekaligus teman-teman juga langsung ke lapangan. Setelah pembekalan ini, teman-teman peserta KKN juga bisa nanti secara teknis bisa berkoordinasi langsung dengan masing-masing DPL. Nanti pengumuman akan menyusul ya DPL dan kelompoknya karena ini juga masih dinamis kelompoknya. Ada beberapa teman yang masih belum masuk, tetapi dalam minggu ini insya Allah nanti akan lengkap semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nanti pelaksanaan KKN ini juga akan didampingi oleh para DPL yang tentu secara intens akan berkoordinasi langsung dengan Bapak Ibu pengurus RW lokasi KKN, yaitu kemarin di koordinasi dengan Pak Lurah yaitu kelurahan RW 2, 3 dan 4. Alhamdulillah yang itu tentu berdekatan dengan Unikra. Nah, saya rasa kita sebelum melakukan program yang lebih jauh, tentu keluarga besar kita
keluarga yang masyarakat kita di dekat Universitas WR Supratman, kita harus melakukan pengabdian melalui KKN tahun kali ini. Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan KKN nanti kurang lebih berlangsung secara efektif 1 bulan ke depan. Nanti secara teknis teman-teman Bapak Ibu DPL dan teman-teman peserta KKN yang akan lebih detailnya melakukan kegiatan secara langsung dan berkolaborasi dengan seluruh tokoh masyarakat di wilayah KKN masing-masing terkait dengan teknis pelaksanaan program. Namun secara umum tema yang kita angkat ini akan mendukung program-program pemerintah, khususnya di pemerintah Kota Surabaya yang memang saat ini juga mengusung Kampung Pancasila. Kampung peningkatan kreativitas dan produktivitas masyarakat kota ini tentu kita juga beradaptasi dengan sesuai dengan local wisdom atau kearifan lokal masing-masing lokasi KKN yang tentu itu juga mensupport program-program yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Surabaya melalui program Kampung Pancasila. Nah, tentu kita bisa berkolaborasi antara Sivitas Akademika Universitas WR Supratman dengan para tokoh masyarakat dan masyarakat setempat lokasi KKN agar kita bisa saling memberikan sumbangsih. Kalau kami dari akademika tentu akan bisa belajar dan belajar bersama masyarakat, memberikan kontribusi kepada masyarakat, atau sebaliknya masyarakat juga akan memberikan pembelajaran secara langsung kepada para peserta KKN dan seluruh keluarga besar Universitas WR Supratman. Bapak Ibu sekalian, teman-teman peserta KKN yang berbahagia, tentu nanti secara teknis akan disampaikan oleh tim kami dalam pelaksanaan untuk pembekalannya. Namun perlu kami informasikan Bapak Ibu sekalian, khususnya Pak Sekcam, mewakili Pak Camat, Pak Lurah, dan Pak RW. Insya Allah kita nanti kurang lebihnya sekitar 70 peserta KKN yang terdiri dari 7 prodi, yaitu prodi administrasi publik, administrasi bisnis, prodi akuntansi, prodi manajemen, prodi PGSD, dan teknik industri, serta teknik kimia. 7 prodi ini berkolaborasi dalam 3 kelompok KKN yang akan didampingi oleh masing-masing DPL yang akan didistribusikan ke masing-masing RW, yaitu RW 2, 3, dan 4. Bapak Ibu sekalian, tentu nanti ke depan jika kami seluruh jajaran di tingkatan pelaksanaan KKN Universitas WR Supratman, khususnya kami mohon bantuan, mohon dukungan, mohon supportnya Pak Camat, Pak Sekcam, Pak Lurah, Pak RW, dan seluruh tokoh masyarakat setempat. Bila kami ke depan pelaksanaan KKN, jika ada yang kurang berkenan, mohon bisa saling diingatkan. Tentu kami juga mohon izin selaku Universitas WR Supratman yang mewakili pelaksanaan KKN ini, mohon izin kami istilahnya kita ya, kalau orang Jawa namanya ini ya buka namanya kula nuwun nggih dalam hal ini sebagai pembekalan perkenalan sekaligus sebagai menyatukan persamaan persepsi kita sehingga kita ke depan nanti teman-teman turun ke lapangan sudah tidak canggung lagi. Pak RT, Pak RW juga bisa memberikan masukan nanti di diskusi pada siang hari ini tentu yang akan dibutuhkan teman-teman mahasiswa ke depannya seperti apa. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian, Pak Rektor, Pak Warek 1, terima kasih atas kehadirannya dan mohon supportnya untuk pelaksanaan KKN kali ini dan saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari sambutan saya. Kurang lebih ini bagian dari overview pelaksanaan KKN tahun 2026 yang mengangkat tema tentang peningkatan kreativitas dan produktivitas masyarakat kota berbasis kearifan lokal. Kampung berkarya pasti bisa. KKN Unibra 2026 Universitas WR Supratman Kampung Berkarya pasti bisa. Terima kasih, mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Sofi yang sudah memberikan sambutan sekaligus permisi atau tadi kula nuwun ke tuan rumah. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan ke acara yang selanjutnya yaitu sambutan dan pembekalan KKN yang akan disampaikan oleh Bapak Rektor Universitas WR Supratman Surabaya, Bapak Dr. Bahrul Hami SHMH. Namun mohon maaf beliau karena kesibukannya hari ini tidak bisa bergabung dengan kita dan akan sambutan dan pembekalan KKN ini akan disampaikan oleh Bapak Warek 1, Bapak Dr. Bambang
Sutejo STMT, monggo waktu dipersilahkan Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Selamat izin suaranya siang. kecil, belum terdengar Pak Warek. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Rektor, Bapak Dr. Fadul Ami SHMH. Mohon izin, beliau masih belum bisa memberikan arahan pada acara hari ini karena beliau ada tugas dari kampus sehingga beliau menitipkan kepada saya selaku penanggung jawab bidang KKN, Wakil Rektor 1, yang juga mohon izin saya ini juga baru dari Jakarta untuk MOU dengan kementerian. Yang kami hormati Pak Camat Sukolilo dan yang mewakili Pak Sekcam dan Pak Lurah Klampis Ngasem serta Bapak RW 2 dan RW 3 Kelurahan Klampis Ngasem. Saya selaku wakil dari Universitas WR Supratman, Pak Rektor, mengucapkan banyak terima kasih atas kolaborasi yang dijalankan dari LPPM, kemudian pemerintah Kota Surabaya yang diwakili oleh Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Klampis Ngasem, seperti yang telah kita MOU-kan dengan pemerintah Kota Surabaya melalui 2 program kolaborasi, yaitu Pemuda Tangguh dan Kampung Pancasila. Ya mungkin Kampung Pancasila Universitas WR Supratman belum jadi kolaborasi karena Universitas WR Supratman diberikan kolaborasi di Kecamatan Lakasantri. Mungkin dengan KKN ini Pak RT, Pak Lurah, Pak RW, dan Pak Camat kita bisa melakukan kolaborasi sesuai dengan yang diinginkan oleh Kemendikti Saintek, Unibra, dan pemerintah kota bahwa kita sebagai universitas harus memiliki dampak kepada masyarakat, terutama di lingkungan terdekat dari kampus Unipra berada. Jadi Pak Rektor berpesan pada teman-teman panitia DPL diharapkan bisa memberikan dampak nyata baik secara akademik, secara riset, secara pengabdian yang bisa kita banggakan bersama-sama. Jadi dibanggakan oleh Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, dan Kota Surabaya, dibanggakan oleh Unipra. Jadi mudah-mudahan kegiatan Bu Ketua LPPM, Pak Rektor berpesan, usahakan kegiatannya yang berdampak dan bisa membawa Unipra, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem, dan Pak RW bisa ditunjukkan bahwa ada hasil yang konkret yang bisa kita banggakan di lingkungan Surabaya. Ya, sehingga nanti Pak Wali Kota, Pak Rektor bisa bangga meskipun
KKN kita jumlah mahasiswanya sedikit, tapi menghasilkan sesuatu yang bisa dibanggakan, bisa dipublikasikan oleh Unipra, oleh Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem, dan bahkan Kota Surabaya. Karena kami, Pak Rektor, sudah MOU dengan Pak Wali Kota dengan 2 program. Kami diberikan beasiswa melalui program Pemuda Tangguh, sehingga take and give-nya kami juga harus memberikan keilmuan kami di kampung Pancasila, termasuk di KKN ini. Ya, mudah-mudahan gayung bersambut teman-teman dari LPPM dan panitia KKN dan mahasiswa, silahkan berikan yang terbaik dari keilmuan kita, sehingga nanti tidak seperti KKN-KKN yang biasanya, tapi ada kebanggaan nanti Pak RW 2, Pak RW 3, Pak Lurah bisa membanggakan, ini loh hasil dari KKN PPM Unipra yang merupakan tetangga dari kelurahan tersebut. Mudah-mudahan nanti bisa menghasilkan seperti itu. Itu harapan dari Pak Rektor tadi melalui pesan kami saat turun dari pesawat. Pak Warek, mohon disampaikan permintaan saya selaku Pak Rektor Dr. Bahrul Ami bahwa usahakan KKN ini punya dampak sesuai dengan tagline-nya, kampung berdaya pasti bisa, ya. Tidak usah terlalu muluk-muluk hasil KKN-nya, tapi kecil tapi punya dampak yang cukup besar. Itu pesan Pak Rektor kepada teman-teman panitia DPL, sehingga nanti Pak Rektor bisa mengucapkan selamat atas bantuan dari Pak RT 2, Pak RW 2, Pak RW 3, dan Pak Lurah Klampis Ngasem, serta Pak Camat Sukolilo. Jadi ini dari beliau dipesankan ke saya selaku perwakilan dari Universitas WR Supratman. Mudah-mudahan harapan dari Pak Rektor, harapan dari Pak Wali Kota, ya, melalui bridanya, ya, semua permasalahan yang ada di RW, RT, kelurahan sudah disampaikan di Brida, sehingga tugas dari kampus bisa berkolaborasi untuk menghasilkan penyelesaian masalah tersebut, meskipun tidak harus yang cukup besar, tapi hasil yang kecil tapi bisa dibanggakan, baik itu di lingkungan Kota Surabaya maupun di nasional. Nah, itu yang disampaikan oleh Pak Wali dan Pak Rektor melalui MOU yang pernah kita tanda tangani. Nah, untuk KKN ini kami berharap bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dibanggakan, yang bisa kita torehkan sebagai lembar tinta emas bahwa Unipra dan Kelurahan Klampis bisa berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada ataupun menciptakan kampung berkarya, insya Allah dengan restu Allah, ya, dengan ridho Allah pasti bisa, sesuai dengan tagline yang dikatakan oleh Bu Ketua LPPM. Jadi teman-teman mahasiswa dan panitia, kami mengucapkan sangat bangga bisa terlaksananya pelaksanaan KKN di Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo. Mudah-mudahan
Pak RT, Pak RW, kelurahan bisa memberikan atau menyampaikan apa sih yang ada di kelurahan dan RW tersebut. Kita tidak bisa menjanjikan yang cukup besar, ya yang kecil tapi terselesaikan dengan baik dan bisa dibanggakan di Kota Surabaya. Mungkin itu dari saya selaku wakil dari Pak Rektor, pesan dan harapan dari pelaksanaan KKN ini. Mudah-mudahan kolaborasi antara universitas, yaitu WR Supratman, dengan pemerintah yang diwakili oleh Kelurahan Klampis Ngasem dan Pak RW 2, RW 3, dan Pak Camat bisa menunjukkan sesuatu yang bermanfaat dunia maupun akhirat. Mungkin itu sambutan saya, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pelaksanaan KKN ini berjalan lancar, sukses, dan menghasilkan kampung berkarya pasti bisa. Kurang lebihnya ada salah kata dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah Mas Adi. Baik, terima kasih untuk sambutan dan arahan dari Bapak Dr. Bambang Sutejo dengan harapan pesannya ke peserta KKN kita bisa menyelesaikan hal yang kecil, tidak usah yang besar-besar, yang muluk-muluk, tetapi manfaatnya bisa dinikmati dan dirasakan dan sangat luar biasa. Yang pertama, yang kedua, tadi disampaikan bahwa ini adalah bukti kolaborasi antara Universitas WR Supratman dengan masyarakat yang ada di sekitar. Terlebih terkhusus pada kali ini ada di Kelurahan Klampis Ngasem. Acara selanjutnya yaitu akan dipaparkan gambaran umum terkait dengan Kecamatan Sukolilo oleh Bapak Camat Sukolilo, Bapak Muhammad Aris yang akan diwakili oleh Bapak Sekcam, Bapak Muhammad Taufik Siswanto ST. Monggo Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Nggih, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Rektor, Bapak Bahrul Hamid, Dr. Bahrul Hamid SH, MH. Yang kami hormati Bapak Rektor, Wakil Rektor 1. Dan kami hormati Ketua LPPM Universitas WR Supratman, Ibu Dr. Siti Laila Sofia. Yang kami hormati Bapak Ibu Dokan, Bapak Ibu dosen. Yang kami hormati Pak Lurah Klampis Ngasem, Bapak RW. Alhamdulillah wa syukurillah, kami di sini sangat berbahagia, sangat senang terkait dengan adanya KKN yang akan dilaksanakan di wilayah kami. Bukan kami berharap, memang kami harapkan betul supaya mudah-mudahan yang terus keberlanjutan itu tercipta untuk terkait dengan KKN itu sendiri. Karena apa? Kami mengatakan begitu, karena memang posisi di kecamatan kita, itu posisi dunia pendidikan atau pusat pendidikan perguruan tinggi terpusat di Kecamatan Sukolilo. Kapan hari sudah tahun yang lalu kami hitung juga, kami pun bersilaturahmi, itu kami hitung ada kurang lebih 15 universitas perguruan tinggi yang ada di Kecamatan Sukolilo. Namun akan naif memang kalau memang terus itu tidak kesinambungan atau tidak memberikan ilmunya kepada
warga atau masyarakat kita. Ya, matur nuwun sangat, mudah-mudahan sangat berlanjut dan benar-benar apa yang dikatakan Bapak Rektor, Wakil Rektor 1 tadi, paling tidak itu tadi kita menorehkan atau memberikan sesuatu hal yang kecil tapi sangat bermanfaat bagi warga kita. Terutama memang seperti program Bapak Wali Kota atau pemerintah kota ini ke Kampung Pancasila. Nah, Kampung Pancasila ini sendiri memang harapan kami, harapan pemerintah kota untuk mengentaskan dari kemiskinan, lingkungan, juga terkait kesehatan, dan ada empat pilar di sana. Hal ini mungkin nantinya kalau bisa memang memberikan sesuatu itu bisa berlanjutan memang, supaya nanti bisa dirasakan sampai ke paling tidak ya ke anak cucu, paling tidak begitu kita meninggalkan hal-hal yang baik. Jadi kami sampaikan memang gambaran umum untuk Kecamatan Sukolilo memang berada di kawasan timur, Surabaya Timur, yang mempunyai luasan sekitar 23.369 hektar. Ada di sini berbatasan dengan paling utara dengan Kecamatan Mulyorejo, sisi timur dengan Selat Madura, selatan Kecamatan Rungkut, sisi barat dengan Kecamatan Gubeng. Yang mana terkait dengan Kecamatan Sukolilo ini terbagi menjadi 7 wilayah kelurahan, 7 kelurahan. Yang pertama Kelurahan Keputih, Kelurahan Gebang Putih, Kelurahan Munur Pumpungan, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kelurahan Semolwaru, Kelurahan Medokan Semampir, dan Kelurahan Kelampis Ngasem. Nah, saya mudah-mudahan mungkin nanti kalaupun nanti bisa diarahkan dari lingkungan universitas itu, kita punya wilayah yang cukup luas dan aspirasi terkait dengan kelurahan yang cukup banyak juga. Itu mudah-mudahan nantinya itu mudah-mudahan bisa tersampaikan semuanya, bisa merata, itu yang kami inginkan. Karena paling tidak itu nanti kemerataan terkait dengan keilmuan yang diberikan dari akademisi itu yang benar-benar kami harapkan. Nah, potensi untuk yang ada di Kecamatan Sukolilo, di Kecamatan Sukolilo itu memiliki beberapa spot hijau atau wisata ikonik yang sering dikunjungi warga Surabaya. Di antara lain hutan bambu yang ada di wilayah Kelurahan Keputih dekat dengan Buang Sampah Tipayang yang dahulu. Dan yang kedua di Taman Harmoni. Yang Taman Harmoni ini juga berdekatan memang dengan bambu dan ekowisata mangrove. Dan di sini memang nanti mudah-mudahan paling tidak seperti yang digambarkan tadi dengan kita bisa berkolaborasi sinergi dengan program pemerintah. Jangan sampai memang kita itu nanti keluar dari yang menjadi tanggung jawab kita, yang kita program kita yang harus kita laksanakan suatu keberhasilan kita, termasuk mengentaskan kemiskinan, balita stunting, perekonomian, jangan sampai ada kemiskinan. Karena di wilayah kita itu di Kecamatan Sukolilo itu sejumlah penduduknya kurang lebih ada 123.000 jiwa, yang mana itu terbagi menjadi 7 di sana, 7 wilayah kelurahan. Dan di sini dari daftar yang data kami itu ada kurang lebih warga jiwa miskin itu ada kurang lebih ada 2.000-an. Kalau kakak itu ada kurang lebih 800-an kakak. Nah, ini yang menjadi PR kami, yang juga menjadi atensi kami untuk meningkatkan kesejahteraan mereka-mereka untuk mengentaskan daripada kemiskinan yang ada di wilayah Sukolilo, termasuk juga balita stunting. Memang alhamdulillah balita stunting kita memang nggak terlalu banyak. Kalau nggak salah itu kemarin itu cuma ada 10. Mudah-mudahan 10 itu juga segera memang menjadi zero. Itu yang kami harapkan. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan sementara, dan mungkin mohon maaf dengan ketidakhadiran atau keikutsertaan Pak Camat kami dan diwakilkan ke kami. Intinya tidak mengurangi dengan hormat kami, dan kami ucapkan kembali lagi
betul-betul terima kasih dan mudah-mudahan berkelanjutan sinergi dan kolaborasi ini supaya mudah-mudahan menciptakan warga masyarakat kita yang mempunyai keilmuan dan meningkatkan kesejahteraan baik ekonomi dan termasuk nanti kesejahteraan yang ada di lingkungan kita. Matur nuwun, mungkin kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih eh, Bapak Sekcam ya yang mewakili Bapak Camat. Ada berita yang sangat menggembirakan untuk warga Kecamatan Sukolilo. Ini tadi ada diinfokan, gitu Bapak. Terima kasih sudah menginfokan bahwa jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Sukolilo ini kurang lebih tadi kalau saya tidak salah dengar ada 123.000 jiwa. Betul nggih Pak? Nggih, sekitar itu nggih. Oke. Nah, dari sini bagaimana sih perguruan tinggi itu bisa sumbangsih gitu ya kesejahteraan warga baik itu lewat ilmu pendidikan. Nah, mohon nanti Bapak bisa disampaikan untuk warga Kecamatan Sukolilo ya. Tidak cuma nanti yang mau ditempati di KKN, tapi seluruh warga Sukolilo. Nah, Universitas WR Supratman masih bisa menerima beasiswa KIP, Bapak. Ya, ada slot khusus untuk Kecamatan Sukolilo gitu ya, yang waktunya mau mengambil kesempatan beasiswa KIP, terutama yang berada di Desil 1 dan 4. Kita siap mendampingi warga Kecamatan Sukolilo untuk meraih jenjang pendidikan di S1. Mungkin nanti bisa didiskusikan lebih lanjut atau nanti monggo nanti bisa dipercakapkan lebih lanjut dan kita siap mendampingi masyarakat yang ada di Kecamatan Sukolilo yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan S1 namun terkendala biaya. Nanti kita bisa berkolaborasi Bapak itu dengan lewat beasiswa KIP. Nah, itu itu yang sebagai ambil bagian kami mengambil bagian untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat. Tidak usah tinggi-tinggi bangsa, Bapak, menggah masyarakat yang ada di wilayah sekitar kita. Terkhususnya memang kita berada di Kecamatan Sukolilo. Tuh, Ya, Nggih. ya, Angkatan ya. Bapak informasi, ya nanti kita menindaklanjuti lebih lanjut lagi. Oke, acara selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan paparan atau gambaran kondisi di Kelurahan Klampis Ngasem gitu ya, di tempat eh, kita tempat KKN nanti, apa yang bisa kita lakukan, apa nanti yang bisa kita sumbangsikan ilmu kita ke sana, nanti peserta KKN bisa mencermati gitu ya, apa yang akan disampaikan Pak Lurah ya terkait dengan kondisi wilayah. Monggo kami persilahkan karena lurahnya masih PLT ya Pak kalau nggak salah nggih untuk sementara kami persilahkan Bapak Surno oh Supriyono sorry so Bapak Supriyono Esos MM. Monggo kami persilahkan. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Yang saya hormati Pak Rektor beserta jajarannya, pengurus Bapak Ibu dosen dari Universitas WR Supratman, dan yang saya hormati juga Pak Camat Sukolilo yang diwakili oleh Pak Sekcam, Bapak Ketua RW 2, Bapak Ketua RW 3, Ketua RW 4, rekan-rekan dari Universitas WR Supratman. Jadi, juga sudah disampaikan oleh Pak Sekcam terkait misalnya khususnya di Kelurahan Klampis Ngasem. Dan lebih detail lagi
nantinya tentang kependudukan, jumlah kakak, jumlah jiwa yang ada dalam RW 2, RW 3, RW 4, ini juga bisa dilihat melalui aplikasi, termasuk yang tadi kami di Kelurahan Kelampis Ngasem. Jadi untuk potensi yang ada di RW 2, RW 3, dan RW 4 ini juga kebetulan Pak RW sudah juga hadir mengikuti. Nanti bisa ditambahkan oleh beliaunya bahwasanya di RW 2, 3, dan 4 ini semuanya adalah di lingkungan perkampungan atau pedukuhan, bukan di lingkungan perumahan, karena kebetulan di Kelampis Ngasem ini seperti RW 5 Wisma Mukti, RW 7 di Manyar Tirtoyoso, RW 8 di Kelampis Harapan, RW 9 ada yang di Kelampis Haji, Kelampis Sakarosa. Jadi kami punya 4 wilayah RW perumahan dan 5 wilayah perkampungan atau pedukuhan. Dan nanti ini untuk data lebih detail nanti para ketua RW bisa membuka di aplikasi Sayang Warga. Untuk saat ini kita pemerintah kota memang lagi aktifnya untuk berperan serta menjadi CEO yang ada di Kota Surabaya. Mungkin dengan lembaga perguruan tinggi ini bisa membantu kami, masyarakat kami, dalam mengembangkan kapasitasnya untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan warganya, khususnya warga Kelurahan Kelampis di untuk kelompok ini mungkin ada berapa kelompok ya Bu Sofi? Ada 3 kelompok nggih Oke, untuk tiga, Pak. KKN ini. 3 kelompok nggih. Dengan adanya 3 kelompok ini, ya ini tadi Bu, kami sebenarnya punya 5 RW perkampungan Bu, atau pedukuhan. Nah ini hanya 3 kelompok kami, yaitu tadi Bu, mungkin hanya sebagian dari RW ini yang kami libatkan untuk menerima kedatangan ataupun menerima rekan-rekan dari mahasiswa untuk KKN. Untuk waktu pelaksanaannya menyesuaikan dengan Unipra. Jadi kami pun butuh sumbangsi ilmu yang keilmuan, yang segi perguruan tinggi untuk membantu di masyarakat kami. Dengan adanya ini, teknologi-teknologi apa yang bisa mampu untuk penyerapan di lingkungan kami. Di RW 2, 3, dan 4 ini termasuk daerah-daerah pemukiman yang padat penduduknya, Bu. Misalnya permasalahan-permasalahan ini banyak yang membutuhkan bantuan solusi maupun apa teknik-teknik dari yang dipunya oleh dari lembaga untuk membantu kami juga ada kegiatan untuk pemilah organik, anorganik, elevasi sampah yang ada di TPA. Dan juga kita bisa mengembangkan barangkali dari berbagai jurusan ya ini Bu Sofi ya. Iya, Pak. Siap, ada 7. Nggih. Ah, baik Bu Sofi. Nanti mungkin bisa lebih detail nanti akan ditambahkan oleh Pak RW saya, Pak RW 2, 3, dan 4. Jadi untuk penduduk ataupun apa memang sekelampis ini ada 15.000 jiwa. Jadi termasuk wilayah yang sekecamatan Sukolilo termasuk padat penduduknya Bu. Dan juga dekat dengan Unipra juga mahasiswa ini nggak asing lagi dengan kisaran sekitaran Kelampis. Mungkin sementara bisa menambahkan lebih detail lagi nanti tentang RW 2 ini spesifik apa, RW 3 ini apa, RW 4 ini mungkin juga yang akan dekat dengan Unipra. Tempatnya di daerah sekitaran Deles, kalau RW 2 ini di daerah Kelampis Ngasem, RW 3 ini di daerah Kelampis Malang, yang memang
wilayah kami berkaitan dengan wilayah-wilayah perumahan. Mungkin sementara itu, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu rektor, pengurus, teman-teman mahasiswa, Pak Sekcam, mohon izin mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin kami dibantu oleh Bapak Ketua RW kami. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supriyono atas masukannya, atas pengarahannya. Dan ini ada berita yang sangat luar biasa lagi, Pak. Ini adalah salah satu kepala Bapak ini, nggak tahu kenapa peminatnya juga. Ya, suara saya sudah putus-putus. Oke, oke. Ada lagi salah satu beasiswa ya tadi artinya juga lumayan banyak KIP ini yang berikutnya ada namanya beasiswa pemuda tangguh. Ini mungkin karena belum terbiasa gitu ya, atau mungkin karena warga sudah tangguh-tangguh jadi beasiswa ini jarang diminati gitu ya. Lebar-lebarnya Bu, Bapak, mungkin nanti monggo dari ya, wilayah Kecamatan Poli ya di Klambi gitu ya. Monggo nanti bisa ambil kesempatan untuk mengambil beasiswa yang pemuda tangguh. Kebetulan Bapak Supriyono di Kelurahan Klapis itu juga ada alumni kita yang di sana, gitu ya, yaitu salah satunya Pak Agung. Itu kemudian waktu tahun 94 beliaunya itu mengambil teknik industri, alumni dari Universitas Soekarno Surabaya, kebetulan seangkatan dengan saya, gitu ya. Kemudian beberapa tahun yang lalu kuliah lagi di Universitas Supratman mengambil RPL, Bapak. Nah, ini adalah salah satu kerjasama yang perlu kita tingkatkan, gitu ya. Monggo, mungkin dari kecamatan atau kelurahan yang mungkin harus menempuh S1, RPL kita juga masih ada kesempatan untuk di semester ini. Ya, kemudian di samping itu juga Bapak, kita juga sudah membuka gitu ya S2 yaitu di Magister Administrasi Publik. Itu ya, iya, ya, itu. Nah, mohon doanya sebentar lagi, mungkin di atau tahun ajaran baru nanti juga MM akan dibuka. Monggo dari bisa disampaikan ke masyarakat, ke keluarga besar yang ada di Kelurahan Sukolilo. Nanti mari kita bisa bersama-sama berkolaborasi ya untuk meningkatkan atau mengupdate tingkat pendidikan dari SDM yang ada di Kecamatan Sukolilo dan warga di Kecamatan Sukolilo. Maka gitu. Nah, acara berikutnya ya, akan oleh Ibu Jadi ya tambahan informasi atau apa yang sedikit mungkin kami persilahkan untuk Pak Erwin. Pak Erwin. Pak Erwin. Monggo, wonten Pak RW 2. Oh, enggak ada. Pak RW 3. Wah, seperti kalau kuliah diabseni satu-satu ya. Iya. RW 4 gitu ya. Ya, Pak RW 4 ada yang mau disampaikan? Ada. Ya, ya. Ya, kalau belum ada
mungkin dilanjut bisa kalau ada diskusi kan nanti bisa didiskusikan. Kat waktu eh, kita akan teknik atau bagaimana pakaian bersiap lapor akan di MSD 4 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai teknis pelaksanaan dari KKN Unipra tahun 2026 ini ya. Saya share screen dulu sebentar. Nah, KKN kita kali ini dengan tema adalah peningkatan kreativitas dan produktivitas masyarakat kota berbasis kearifan lokal dengan lokasinya di Kelurahan Kelampis Semolo, Kelampis Semolo, Surabaya. Kelampis Ngasem ya, Kelampis Ngasem. Nah, seperti kita ketahui, saya berikan prolog dulu ya. KKN PPM ini adalah mata kuliah wajib S1 dengan bebannya 3 SKS. Kemudian mahasiswa yang bisa menempuh adalah telah memenuhi minimal 90 SKS. Kemudian selama pelaksanaan KKN PPM ini tidak ada aktivitas perkuliahan atau praktikum. Alokasi waktunya pertama kan pada saat pendaftaran, sekarang kita sudah sampai pada timeline yaitu pembekalan. Pembekalan ini salah satunya adalah nanti selama waktu seminggu sampai dengan pembukaan secara resmi di Pendopo Kelurahan Kelampis Ngasem. Jadi selama seminggu ini ada kegiatan yaitu observasi lapangan. Begini dulu sebentar dulu. Masing-masing dari seluruh peserta ini akan dibagi menjadi 3 kelompok dengan per kelompok jumlah sekitar 15 orang ya, Sofia. 15 orang dengan didampingi oleh satu dosen DPL. Satu DPL. Nanti mengenai pembagian kelompok akan diberikan di WA di apa? Di grup PPN KKN. Sekarang kita berada timeline yaitu pembekalan yaitu selama seminggu ini kita melakukan observasi lapangan dengan didampingi oleh DPL-nya. Kemudian dengan bersama-sama DPL kita melakukan penyusunan program kerja. Jadi nanti masing-masing kelompok berkoordinasi dengan DPL. Ada 3 DPL yaitu Pak Mustain, kemudian Pak Mutawif, kemudian Bu Pinky dan koordinator dari DPL yaitu Pak Dedi. Setelah nanti melakukan penyusunan program kerja, membuat proposal penyusunan program kerja, kemudian DPL kemudian berkoordinasi dengan LPPM mengenai program kerja yang akan dilaksanakan pada saat KKN ini. Kemudian timeline berikutnya adalah kita melakukan di lokasi KKN di lokasi selama 1 bulan sampai 22 Agustus 2026. Timeline terakhir yaitu kita melakukan evaluasi terhadap kegiatan PPM dengan disertai oleh beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peserta KKN. Ini adalah timeline yang tadi program KRS, kemudian koordinasi pihak internal dengan fakultas, kemudian setelah dengan PPM dengan Pemda atau mitra stakeholders-nya. Kemudian apa yang dilakukan pada saat observasi lapangan? Yang dilakukan pada saat observasi lapangan adalah masing-masing kelompok melakukan pemetaan potensi, kemudian melakukan pemetaan permasalahan yang ada di masing-masing RW. Untuk saat ini ada 3 RW, RW 2, 3, dan 4. Nanti pembagian RW akan diberikan juga di grup KKN 2026. Kemudian selanjutnya adalah membuat
berorganisasi dengan DPR membuat proposal program kerja dari hasil pemetaan potensi, pemetaan masalah, dan prioritas. Nanti kita bekerja sama dengan Pak RW atau Pak Lurah, kita meminta mereka atau memerintah saran kepada mereka apa prioritas dari RW tersebut atau kelurahan tersebut. Kemudian pada saat pelaksanaan dilaksanakan jadi gini, pada saat pembukaan nanti tanggal 25 Juli tahun 2026 itu sudah ada program kerja. Jadi pada saat pelaksanaan atau pada saat pembukaan itu sudah langsung para peserta KKN atau mahasiswa semua atau adik-adik semua melakukan sudah langsung terjun ke dalam masyarakat melakukan KKN melakukan apa namanya pelaksanaan dari program kerja yang sudah disepakati. Pelaksanaan KKN dilakukan setiap Sabtu dan Minggu sesuai dengan kesepakatan dengan DPL dan masyarakat yang akan kita sebagai subjek dari program KKN ini. Yang harus diperhatikan adalah nanti setiap kegiatan harian kita ditulis dalam logbook atau logbook ini istilahnya itu ada catatan harian atau istilahnya logbook gitu ya. Contoh dari logbook ini bisa kita lihat di buku panduan. Buku panduan nanti juga akan di-share di grup KKN. Jadi secara garis besar adalah nanti ini bentuk dari logbooknya yang akan nanti di-share, nanti diisi secara harian, nanti ini sebagai salah satu lampiran atau dasar dari pembuatan laporan akhir KKN. Ini ada jadwal kegiatan, ini harian ya sifatnya atau 2 minggu. Jadi apa yang kamu kerjakan, apa yang dikerjakan ini ditulis di logbook atau buku catatan. Kemudian ini adalah catatan pentingnya, nanti ada pengesahan dari DPL, dari dosen pembimbing lapangan, dan juga dari RT atau RW, kemudian juga mahasiswa. Oh, ini saya share mengenai ya. Di buku panduan sebetulnya sudah ada, coba saya share dulu ya mengenai bentuk dari logbooknya. Di lampiran ada nanti di lampiran bagian lampiran di buku panduan ada mengenai logbook dari bentuk dari buku catatan. Ini laporan, outline dari laporan, kemudian ada logbooknya. Log nanti ada di panduan. Saya tunjukkan aja ya. Nah, ini adalah ini bentuk dari logbook nanti. Jadi ini jadwal, kemudian ini hari, minggu berapa, tanggal berapa, kemudian jam kegiatannya apa aja. Setiap minggu, setiap Sabtu, Minggu diisi. Ini kelompok ya. Nanti hasil dari logbook ini akan menjadi salah satu dasar untuk pembuatan laporan akhir. Kemudian catatan penting akhir ada pengesahan dari DPL, kemudian kepala RT RW atau desa boleh, kemudian dilaporkan oleh mahasiswa. Ya, balik lagi sebentar. Ini, hmm. Kemudian yang terakhir setelah melaksanakan kegiatan KKN, kita membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang dikumpulkan paling lambat 1 minggu setelah penutupan kegiatan KKN. Penutupannya kan tanggal 22 Agustus. Berarti 1 minggu setelah tanggal 22 Agustus itu harus selesai laporan pelaksanaan kegiatan. Mengenai laporan akhir ya, bentuk laporan akhir itu juga ada di lampiran.
Ini bentuk dari, jadi ini format atau layout dari nanti laporan akhir yang akan masing-masing kelompok yang harus dibuat oleh masing-masing kelompok. Hmm. Ini outline dari laporan akhir KKN. Jadi nanti ada halaman kata pengantar, definisi, daftar tabel dan lampiran, kemudian pendahuluan, gambaran mengenai lokasi, kemudian maksud dan tujuan laporan, kemudian existing dari existing yang ada pada saat ini di kelurahan, di desa itu atau kelurahan atau RT RW-nya, kemudian nanti metode metode pelaksanaan KKN, kemudian sistem pembahasan. Nah, yang bab 2 yaitu mengenai permasalahan yang ada. Jadi kita melihat dari permasalahan dari sisi terserah mau dari pendidikan, agama, ekonomi dan sosial budaya, ini kita bisa milih salah satu dari sisi dari bidang mana yang akan ditonjolkan, yang paling apa namanya, maksudnya permasalahan yang kita bisa menangani secara komprehensif gitu ya. Kemudian ini prasarana dan sarana yang ada di sana, kemudian teknologi produksi, kesehatan atau kebersihan lingkungan, administrasi. Nah, yang bab 3 ini kegiatan yang akan dipilih dari yang akan dipilih pada saat pelaksanaan KKN. Dijelaskan mengenai bidang kegiatan, tujuannya, kemudian hasil yang akan dicapai, yang ingin dicapai, yang harus dicapai, kemudian tindak lanjutnya, kemudian faktor pendukung dan penghambatan yang kita hadapi selama pelaksanaan KKN. Kemudian kegiatan kelompok ada hasil yang dicapai, partisipasi nanti dijelaskan, kemudian penutup, kesimpulan dan saran. Nanti untuk evaluasi, sebentar, pada saat, nah untuk evaluasi dari KKN ini ada ada komponen penilaian yaitu 40% dari kinerja mandiri, kemudian 60% dari kinerja kelompok. Kinerja pribadi itu maksudnya rencana kerja, kemudian kedisiplinan masing-masing dari pribadi. Kemudian kelompok adalah kerjasama timnya, berhasil nggak, bisa nggak melakukan apa namanya approach dengan masyarakat, bisa berbaur dengan masyarakat, bisa membuat kegiatan itu berjalan dengan baik. Kemudian pada saat pemetaan masalah, kita bisa memetakan masalah apa yang prioritas, kemudian dengan yang mungkin kita bisa selesaikan secara cepat dan mudah untuk diselesaikan. Kemudian program dan laporan. Satu lagi untuk evaluasi adalah pembuatan video kegiatan yang dikumpulkan sebelum penutupan KKN, karena video kegiatan ini akan ditayangkan pada saat penutupan KKN. Untuk video juga ada formatnya ya untuk video. Ada juga di Jadi video itu mulai dari kompilasi dari mulai awal kegiatan ya, jangan di akhir kegiatan kemudian pada saat pelaksanaan jadi mulai awal, jadi lebih komprehensif gitu. Jadi kita melihatnya mulai dari awal pelaksanaan sampai ke akhir, sampai pelaksanaan, proses pelaksanaannya sampai ke akhir pelaksanaannya selesai. Nah, ini durasi videonya minimal 5 menit, maksimal 10 menit. Jadi nanti kita melakukan kompilasi gitu. Jadi buatnya sepotong-sepotong gitu, kemudian digabung jadi satu gitu ya. Kemudian ada spesifikasi teknis dari video tersebut. Ada strukturnya adalah ada logo Unipra, kemudian judul kegiatan, nama kelompok, lokasi, DPL-nya, konten, latar belakang kegiatan, dokumentasi selama proses kegiatan, kemudian hasil dari proses pelaksanaan kegiatan tersebut. Di penutupan ada ucapan terima kasih kepada mitra dan masyarakat. Ada logo Unipra dan logo
LPPM. Ini bisa dianu lagi ya, bisa dilihat lagi dari nanti di mana di buku panduan di lampiran. Nah, pada saat penutupan KKN nanti ada pemilihan mengenai kelompok yang terbaik dari pelaksanaan program KKN ini. Demikian nanti evaluasi ya. Udah, demikian kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pertanyaan? terima kasih ini untuk paparannya. Nah, nanti kita masuk ke acara berikutnya. Ya, masuk ke acara berikutnya yaitu nanti di sesi tanya jawab atau apa yang perlu kita diskusikan lebih lanjut. Ya, 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 diskusi lebih lanjut terkait pelaksanaan KKN, kemudian mungkin apa yang perlu dipersiapkan, termasuk tadi ada bagaimana nanti di akhir ya, di akhir kegiatan bukan di akhir sekarang gitu ya, di akhir kegiatan KKN nanti nanti di situ akan dipilih salah satu kelompok terbaik gitu ya, dari sini itu nanti akan kelihatan gitu mana kelompok KKN atau peserta KKN kelompok itu yang memang benar-benar kerja timnya atau teamworknya sudah berjalan luar biasa, mana peserta KKN yang cuma setengah-setengah gitu, dan ada juga ya, ya mungkin kebetulan gitu ya, koordinasinya antar kelompok KKN ini ya koordinasinya belum maksimal, bukan tidak bagus tapi belum maksimal dan belum mungkin belum sempat melaksanakan kan gitu ya koordinasi itu salah satunya. Nah, mulai hari ini setelah ini nanti ya masing-masing kelompok sudah dibagi ya Bu kelompoknya ya Bu ya. Nah, ya nanti ya ya nanti ya masing-masing kelompok nanti akan dibagi kelompok dengan siapapun kelompoknya gitu ya, tidak harus kalau istilah sekarang itu tidak harus dengan bestinya gitu ya, tidak harus dengan teman dekatnya gitu ya, tetapi kita menjalin berkolaborasi gitu ya, kita menjalin kerjasama, kita membuat teamwork yang luar biasa dengan teman-teman mungkin dari di lain prodi yang belum kita kenal, di saat inilah kita berkenalan gitu ya, berkenalan bekerja sama. Ini pembelajaran waktu nanti teman-teman atau mahasiswa setelah lulus masuk di dunia baru ya, atau mungkin yang sudah bekerja itu kembali ke kerja yang lama tetapi dengan jabatan baru harus harus membangun kerjasama dengan banyak relasi yang baru. Nah, ini kita berkesempatan untuk belajar gitu ya, belajar di sana. Nah, baik, di sini masih ada dari Pak Sekcam, ada dari Pak Lurah gitu ya. Monggo kita beri kesempatan untuk peserta KKN ini bisa berdiskusi apa yang belum jelas tadi dari paparan tadi yang mau ditanyakan gitu ya. Iya. Ya, saya berharap ini ada yang bertanya. Kalau tidak ada bertanya berarti tugas saya sebagai MC selesai. Itu ya. Itu akhir saya kita ada acara foto minta kita untuk sebagai laporan ini loh hari ini itu ya hari ini ya di sesi terakhir ya, monggo ada yang dari teman-teman nih ya, dari mas-mas mbak-mbak yang peserta KKN kan gitu ya, mumpung masih ada masalah pertanyaan masalah terkait kecamatan jangan ke saya, jangan ke Bu Sofi gitu ya, tetap langsung bisa ke saat ini ada Pak Cam gitu ya. Iya. Dan kalau masalah kelurahan ada Pak Lurah gitu. Monggo.
gitu ya. Kalau online ya seperti ini kan gitu ya. Iya, monggo ada ya. Nah, ini paparkan tadi terutama dipaparkan dari Pak Sekcam, kemudian dari Pak Lurah, kemudian dari Bu Rini. Ini kira-kira mudeng apa mubeng untuk peserta KKN-nya? Atau jelas atau blas gitu ya? Nah, oke. Izin Pak, Kalau suaranya baik putus-putus sebelum Pak. sebelum oh iya, ya ada yang tanya, monggo silakan. Izin Pak Eko, suaranya putus-putus Pak. Suaranya putus-putus, Pak. Pak Eko Ya, pindah oke, saya tak pindah tempat lagi kalau putus-putus. pindah Sebentar. pindah G, wifi-nya G, G, Pak. Pak Bambang, G, G. Pindah wifi-nya aja. Iya, baik. Sudah Mas Abi? Iya, baik. Iya, saya harus berdekatan dengan Bu Ketua ini. Iya, baik. Ada yang perlu disampaikan atau yang perlu didiskusikan? Monggo dari peserta KKN. Izin Pak, saya Ye, Rudolf Edward Dupuy Pak, dari Prodi Manajemen. ye. Izin bertanya Pak, kebetulan saya ini kuliah sambil bekerja Pak. Dan kerja saya dari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 5 sore. Terkait dengan KKN ini, mekanisme kita 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 KKN itu seperti apa ya Pak? Apakah harus setiap hari ataukah ketika pulang kerja atau mungkin pada Sabtu Minggu saja atau seperti apa Pak? Izin mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih atas pertanyaannya, Mas. Ini langsung ditanggapi atau ada yang lain dulu? Oke, kalau kan biar tidak lupa gitu langsung ditanggapi gitu aja nih terkait dengan pelaksanaan KKN karena terkendala dengan bekerja gitu ya. Nanti seperti apa sih prosesnya? Monggo Bu Sofi. Baik, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Saya rasa Bapak Ibu sekalian, Pak Sekcam, Pak Lurah, dan Pak RW, tentu kami informasikan bahwa memang mahasiswa Universitas WR Supratman ini ada sebagian yang memang bekerja, ada yang reguler, ada yang memang malam ya kuliahnya juga, dan sebagian memang ada yang bekerja tadi yang salah satu yang disampaikan oleh Mas yang dari manajemen tadi. Baik Mas, terkait dengan teknis pelaksanaannya, saya rasa nanti akan bisa didiskusikan dengan DPL dan tim kelompok dan juga tentu kegiatan juga nanti akan fleksibel menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Tentu saya rasa kalau KKN ya juga saya rasa tidak seminggu 7 hari beleng ya total di lokasi. Namun nanti mudah-mudahan nanti Bapak Ibu di pengurus RW juga ataupun bahkan nanti kita informasikan nanti ada jika nanti ada lokasinya ada yang bisa stay seperti tahun lalu di Kelampis mohon maaf di Medan Semampir teman-teman juga ada base campnya di Balai RW. Nah, tentu juga ada silih berganti namun bisa existing secara berkelanjutan gantian kalau ada yang kerja nanti bisa ada teman-teman yang tidak bekerja atau yang memang standby di lokasi KKN juga bisa bergabung. Terus juga nanti pelaksanaan saya rasa kalau di kampung juga nanti akan fleksibel di lokasi KKN. Tentu nanti berkoordinasi dengan pengurus dan tokoh masyarakat setempat sesuai dengan kegiatan yang sudah dicanangkan. Begitu ya. Jadi memang kita juga tidak kaku yang memang standby 24 jam, tapi nanti monggo Mas dan seluruh peserta KKN nanti saling mengisi ya, saling mengisi. Tapi nanti di momen-momen tertentu yang itu merupakan kegiatan bersama, diupayakan memang bisa hadir semua agar keterlibatan dan keberadaan dan kehadiran dari tujuan KKN ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat setempat. Saya rasa begitu ya. Nanti teknisnya bisa didiskusikan dengan DPL dan kelompok dan di internal kita saya rasa. Nanti terkait dengan kebetulan juga berkaitan dengan 17 Agustus ini ya, bulan Agustus, nanti tentu banyak kegiatan masyarakat yang bisa dikolaborasikan dalam bentuk
dalam bentuk pengabdian ke masyarakat yang tadi dibutuhkan juga saya rasa memang tentu akan teknisnya observasi dan pelaksanaan setelah ini mungkin bisa langsung terjun ke lapangan dengan koordinasi dengan Bapak Ibu tokoh masyarakat di lokasi setempat. Saya rasa gitu ya Mas ya. Fleksibilitas nanti teman-teman saat pembukaan KKN juga tahun 25 Juli nanti diharapkan teman-teman juga hadir semua nggih. Karena memang ini juga himbauan dari Pak Rektor dan para pimpinan juga bisa hadir semua biar kita Unipra juga kompak bersama guyup rukun dan tentu dalam tagline kita kampung berkarya pasti bisa. Semoga Unipra bisa memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat setempat. Jangan lupa teman-teman nanti untuk surat izin kami sediakan bagi yang bekerja untuk hari Sabtu. Sudah jauh-jauh hari kita informasikan di grup peserta KKN bahwa tanggal 25 tolong dibunderin ya, dikasih save date ya. Bahwa itu hari penting, tanggal penting untuk bisa kita bersama-sama mengikuti pembukaan KKN yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli di Kelurahan atau di Pendopo Kelurahan Kelampis Ngasem. Tentu teknisnya tadi mohon izin tadi mungkin terlupa menyampaikan bahwa nanti pelaksanaan KKN itu kan di pembukaan tanggal 25 itu jam 8. Kebetulan lokasi Kelurahan Kelampis Ngasem itu eh, utaranya SMA berapa ya? SMP Mohon maaf, SMP 19. 19, depannya LL Dikti pas. Jadi kalau dihitung dengan Unipra, lokasi Unipra saya rasa tidak lebih dari 100 ataupun ya 100 sampai 200 meter ya saya rasa. Nanti kita berangkatnya teknisnya kumpul bersama di Unipra bersama-sama nanti berangkat bersama-sama. Bapak Ibu sekalian teman-teman peserta KKN sekaligus menginformasikan untuk pengambilan atribut KKN berupa jaket. Kami nanti insya Allah akan sediakan dalam kurun waktu minggu ini ya. Nanti sebelum pembukaan yang jelas nanti harapan kami sudah terdistribusikan semua. Nanti informasi lebih lanjutnya teknik pengambilannya harapannya memang langsung diambil sendiri agar tidak terjadi tertukar jaketnya atau bahkan dibawa temannya ataupun apapun itu yang nanti menjadi hambatan dan jaketnya tidak sampai ke teman-teman sekalian. Jadi harapannya nanti sebelum pelaksanaan mudah-mudahan kami juga akan berupaya untuk segera bisa terdistribusikan dengan baik. Nanti informasinya menyusul terkait dengan waktu pengambilan dan teknisnya. Keberangkatannya nanti diharapkan 7:30 sudah standby di kampus ya. Pakai jaket atribut KKN, lalu bersama-sama kita berangkat. Saya rasa 5 menit sudah sampai ke pendopo Kelurahan Kelampis Ngasem. Nanti jam 8 diupayakan kita sudah bisa mulai karena memang sudah kita persiapkan insya Allah mudah-mudahan dengan matang. Saya rasa gitu ya teman-teman ya. Bapak Ibu sekalian ada Bapak Ibu DPL saya rasa juga sudah berpengalaman untuk mendampingi teman-teman KKN. Pak Utowe, Pak Musta'id dan Bu Pinky sudah pernah terlibat di KKN sebelumnya. Bagi yang baru nanti akan menyesuaikan dan tentu kami selalu hadir dan selalu membersamai Bapak Ibu sekalian dan teman-teman peserta KKN. Insya Allah nanti Sabtu Minggu bisa menjadi ikon pelaksanaan KKN. Biasanya Sabtu Minggu juga berkolaborasi langsung dengan masyarakat, entah melalui kegiatan yang yang dibutuhkan tentunya dan terprogram. Teman-teman sekalian jangan lupa nanti membuat program kerja seperti yang disampaikan tadi Bu Rini saat pembekalan bahwa membuat program kerja nanti setelah observasi disusun nanti perencanaannya sehingga nanti benar-benar terprogram dan bisa terrealisasi dengan baik. Saya rasa itu ya cukup jelas atau memang ada yang perlu ditanyakan terkait dengan teknis pembukaan KKN tanggal 25 nanti. Untuk surat akan kita share ke baik DPL maupun peserta KKN dan pimpinan untuk surat izin pembukaan ya, mengikuti pembukaan hari Sabtu bagi yang teman-teman bekerja. Ada yang ditanyakan lagi, Mas, Mbak, terkait teknis pengambilannya ataupun tentu hari kerja ya, jadi diupayakan pengambilan jaket hari kerja. Nanti ada teman-teman biasa Mbak Bu ngambil jam 9 malam ya, tentu kami juga. Nanti akan kita jadwal janjian gitu ya. Monggo Mbak, ada yang perlu ditanyakan? Untuk pembagian kelompoknya apa? Tunggu tanggal 25 itu ya Bu? Oh tidak, mungkin setelah ini ya. Kita nanti memang tadi ada tambahan gitu ya, nanti di grup ya Mbak. Setelah ini mungkin insya Allah
1-2 hari ini insya Allah kita fiksasi. Sebenarnya sudah selesai tapi kita masih ada tambahan karena memang teman-teman Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian menginfokan ada sebagian teman panjenengan semua yang masih belum mendaftar. Mohon diinfokan, Bu, apakah masih boleh mendaftar meskipun di pengumuman tanggal 10? Masih boleh. Bagi yang belum mendaftar masih boleh, ya. Jadi harapannya memang bisa, yang penting bisa ngisi link DD yang sudah disediakan oleh panitia melalui pendaftaran KKN Unipra 2026, diisi aja linknya nanti pasti akan masuk. Jangan lupa bukti pembayarannya diselesaikan dulu administrasi pembayaran di kasir ataupun rekening yang sudah disediakan oleh eh, panitia melalui kasir ya. Biasanya kalau ini yang akhiran 6.000 ya, tertera Perbandim begitu. Ataupun langsung datang ke kasir untuk bayar cash juga boleh. Boleh. Gitu ya, Mbak. Cukup jelas ya, nanti bagian kelompoknya nanti akan terwakili dari 7 prodi ya. Nanti kita kolaborasi dari multi atau dari 7 prodi untuk digabung. Cukup jelas? Ada yang lain selain yang ditanyakan dan saya jelaskan tadi? Assalamualaikum Bu, saya mau tanya. Oke, silakan. Bu, ini kebetulan saya kan dari luar kota. Nah, ini teknik pengambilannya bagaimana? Oke, nanti bagi yang luar kota, Bu, saya belum bisa mengambil dalam waktu seminggu ini. Tapi yang jelas kami insya Allah nanti di lokasi KKN, saat pembukaan nanti kami apa ya istilah kita standby juga ya. Tapi memang harapannya memang saat sebelumnya sudah dipakai gitu ya. Jadi memang kalau belum ngambil ya jangan jam 8 TET gitu ya. Tentu mungkin lebih awal biar tidak mengganggu prosesi pembukaan, biar nggak ribut terkait dengan pengambilan jaket dan ini dan itu saya rasa nanti akan ini ya biar hikmah gitu ya kita nanti hikmat pelaksananya. Harapannya gitu ya. Jadi kalau yang bagi yang belum ngambil, kalau yang luar maaf dalam kota dan Surabaya sekitarnya harapannya bisa ngambil langsung ke ruang LPPN ya. Kita insya Allah standby untuk di jam kerja gitu. Ataupun nanti yang ada belum bisa nanti bisa kita komunikasikan lebih lanjut. Bagi yang luar kota seperti yang tanyakan Bu, saya luar kota ngambilnya di mana? Monggo nanti diupayakan sebelum pembukaan sudah bisa mengambil teknisnya nanti mungkin pagi-pagi sekali atau nanti di lokasi juga bisa diambil gitu, tapi sebelum prosesi jam 8 harapannya. Gitu ya, jelas ya. Tapi jangan harapan saya jangan jam 25 jangan tanggal 25 semua ya ngambilnya nanti riuh teman-teman sedangkan panitia juga sudah fokus pada persiapan pembukaan jadi biar tidak juga terpecah pada ngambil jaket semua gitu ya jadi mungkin 1, 2, atau 3 dan tidak melebihi 20% saya rasa nanti masih bisa lah kita melayani untuk jaket tapi harapannya yang 20% bisa diambil sebelum pelaksanaan pembukaan biar bisa saat pakai motor itu bareng-bareng sudah jaketnya dipakai pasti keren gitu ya nanti bersama-sama terasa kompak dan bisa seragam bareng gitu. Bisa dipahami ya Mbak? Cukup? Oke, saya rasa nanti cukup ya diskusinya nanti bisa kita sambung teknisnya terkait hal-hal yang perlu ditanyakan secara teknis nanti bisa kita infokan di grup begitu. Saya rasa cukup Pak Eko atas yang ditanyakan teman-teman di KKN. Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang tambahan? Bapak Ibu, Pak Pimpinan, Pak Warek 1, Bapak Ibu Panitia, jika ada tambahan, Mas Afi. Oke. Nanti untuk penugasan nanti akan diinfokan oleh Mas Afi terkait dengan pembuatan video dan sejenisnya ya. Saya rasa cukup Pak Eko. Terima kasih. Yeah. Foto bersama ya. Ya, terima kasih. Nah, sebelum nanti, Mas Afi nanti masih terkait dengan membuat video? Oh, tidak. Baik, kalau tidak, nanti kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, nanti bisa langsung didiskusikan dengan DPL-nya masing-masing, gitu ya. Ya, nanti DPL-nya ada sudah disebutkan, ada Pak Mustain, ada Pak Muntowif, dan ada Bu Pinky, gitu ya. Tuh. Monggo sebelumnya monggo yang on cam nanti bisa foto bersama dulu, nanti juga bisa dilampirkan untuk di laporan KKN-nya, di sheet yang pertama. Monggo silakan dibuka kameranya, kasih wajah yang termanis dan tercantik gitu ya. Oke, iya belum ya. Oke,
Yuk, yang lain monggo tidak nanti On cam, setelah on cam. on cam semua, tidak sampai 1 menit kok gitu ya. Oke, Satu. iya, iya. Nanti Mas Afi saya ambil gambar ya. Oke, yang pertama, halaman pertama ya, yang merasa ada di halaman pertama, sheet yang pertama, iya, silakan on cam semua. Iya. Ya nanti kalau yang sudah tidak ada di halaman kedua, ya sudah. Mas Abi, tolong laptop saya itu di nyala aja Mas Abi. Ditutup aja Mas Abi itu biar Mas Abi yang di sebelahnya Mas Abi itu biar tidak. Oke, ya, iya, oke. Itu masih ada itu. Halaman pertama aja dulu, silakan. Ya mungkin yang selama ini belum saling kenal gitu, atau kenal lamanya tapi belum lihat yang mana sih kan gitu. Bisa bisa lihat untuk sementara ini ya. Oke, ya sudah. Oke, halaman pertama. Iya, kasih senyum yang termanis untuk Mas Api yang ambil fotonya gitu ya. Oke, saya hitung sampai 3 kali ya. Hitungan ketiga. 1, lihat semua. 2, 3. Oke. Iya, benar. Sudah Mas Abi? Oke, halaman yang kedua, set yang kedua ya. Iya, kloter kedua ini. Iya, sheet yang kedua. Ya, yang ada di yang kedua silakan on cam semua. Iya. Wah, masih banyak juga nih yang belum. Wah. Oh, ini pertama. Yang kedua. Iya, iya. On cam. Oke, ya kita ambil. 1, 2, 3. Sudah Mas Abi? Oke, sheet yang ketiga. 3. Iya, sudah. Oke. Iya. Sudah Mas Abi? Oke. Ada lagi Mas Abi? Tiga, tiga saja. Ya habis. Baik. Bapak Ibu mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini. Ya kita sudah bersama. Ya. Iya. Oh, oh daftar hadir. Oke. Nggih. Silakan teman-teman dari peserta KKN bisa mengisi daftar hadir. Ya. Khusus peserta KKN ya. Ya. Atau ya semua bisa mengisi lah daftar hadir. Monggo yang bisa mengisi daftar hadir nanti ditutup jam berapa Bu daftar hadirnya? Mungkin hari sampai sore ini ya. Iya, baik nanti dibatasi sampai jam 4 gitu ya. Ya. Sampai jam 4 daftar hadirnya nanti bisa bisa mengisi daftar hadirnya gitu ya. Monggo nanti kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan gitu ya. Bisa ke dosen pendampingnya masing-masing nanti setelah setelah apa setelah dibagi ya setelah desain. Kalau mungkin masih bingung, setelah ini bingung, monggo bisa langsung menghubungi LPPN ke Bu Sofi. Baik, terima kasih. Ya, bisa setelah ini bisa mempersiapkan. Saya ingatkan satu hal yang paling penting. Nah, setelah ini bisa koordinasi nanti ke tempat KKN-nya apa sih yang program yang mau kita selesaikan, kita usung gitu ya. Usaha yang muluk-muluk tapi yang sederhana tetapi hasilnya yang luar biasa. Baik, terima kasih. Selamat sore ya. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak, izin live.